Aku lihat di berita kamu lagi isi serius, Dek. Tapi keluarga di Belanda gimana sekarang, Dek? Yang penting jangan sampai orang di sekitar kita lapar gitu aja kali ya. Halo, Dek Shiren. Halo. Makasih ya, Dek, udah ngeluangin waktu virtual ya. ngobrol-ngobrol sama aku. Iya, terakhir kita bulan apa ya? Itu udah lama banget sih. Waktu itu sama Lama banget. Tahun lalu. Iya, tahun lalu lama banget. Dan itu masih kayak makan-makan gitu kan. Lagi makan. Iya. Sekarang puasa. Selamat berpuasa, deh, sama keluarga. Iya, kakak juga. Aku tuh kan tadi iseng nge-google gitu ya. Terus aku bener-bener ketinggalan banget. Aku tuh kayak nggak update sama sekali, Dek. Beneran. Beneran nggak sih? Beneran nggak sih, Dek? Siapa? Kamu lagi isi? Enggak, isi apaan? Ayam jerit. Aku lihat di berita kamu lagi isi serius, Dek? Enggak. Aku lihat tadi pagi, serius ya Allah. Enggak. Iya, kirain. Ada program. Ada program. Enggak, Kak. Tar dulu, gile gue tiap tahun. Anak gimana selama pandemi ini stay di rumah aja? Udah berapa lama di rumah aja, Dek, kamu? Aku bentar lagi 2 bulan sih, Kak. Wah, aku udah lama banget dari aku. Sebelum ada corona di Jakarta, di Indonesia, aku kan sempat ke Belanda kan, ke mama. Oh kan iya, mama di Belanda. Di Instagram sama Adam ya? Berdua ya? Sama Adam. Karena itu corona kayak belum happening gitu kan. Tapi di sana belum, juga emang di Belanda belum ada sama sekali. Terus juga Jepang udah mulai turun. Jadi kayak belum dikirain tuh kayak cuman ya udah berapa bulan hilang kan. Iya. Aku tuh pokoknya seminggu sebelum corona di Indonesia tuh aku udah pulang. Yeah. Dan di Belanda belum ada yang positif juga. Jadi kayak corona tuh masih sesuatu yang kayak belum diomongin sama orang kayak sekarang sih. Waktu itu juga di Eropa kayak masih santai. Orang-orang di sana masih belum maskeran sama sekali, belum. Kak, aku waktu ke Paris aku pakai masker dan aku ditanyain. Oh ya? Kamu sakit ya? Dan emang belum ada yang corona juga, belum maksudnya kayak masih normal aja. Kalau sampai ada yang Belanda udah positif, aku pasti dilarang Wisnu sih, karena Wisnu ketat banget kan masalah kayak gitu. Gak usah pergi, pasti dibilangnya. Cuma karena waktu itu masih aman-aman aja, dan kesana dan gak nyangka aja sih, maksudnya 2 minggu setelah aku di Jakarta, ya Indonesia kenanya banyak, Belanda apalagi. Banyak banget yang kena. Tapi keluarga di Belanda gimana sekarang, Dek? Ya mereka benar-benar nggak bisa kemana-mana sama sekali, karena mereka lockdown kan. Iya. Mereka nggak boleh kemana-mana banget. Dan aku bersyukurnya itu aku nggak pas di lockdown pulang-pulang gitu loh, stres kan. Iya. Anak di sini. Kebayang nggak sih anak-anak sama suami lagi ada di Jakarta? Aduh, aku cuma nama Adam kan sama mama. Tapi alhamdulillah banget ya, Dek. Maksudnya masih dilindungin kan, pesawat lumayan ngeri terus numplok berapa orang kita nggak pernah tahu tuh udah tersebar di Belanda dari bulan apa gitu. Iya, betul. Tapi emang karena sebelum dari Wuhan itu kan emang sempat ada Imlek dulu dan ada 5 juta orang yang ketemu. Ya kayak kita nih mau lebaran deg-degan kan. Tapi emang dilema banget ya, Dek. Maksudnya di satu sisi ada berapa mungkin orang yang memang dirumahkan dan dia juga pengen ketemu sanak saudara di kampung tapi nggak bisa juga gitu. Iya. Serba salah sih. Aku pas pulang itu dan berapa hari kemudian ada berita soal corona di Indonesia dan aku benar-benar kayak udah Adam gak usah masuk sekolah ya, jadi sadar diri sih sebelum ada peraturan karantina diri, gue sadar diri sih langsung gak pergi kemana-mana. Pas ada berita corona di Indonesia enggak, aku benar-benar udah di rumah. Aku sempat ke tempat teman karena waktu itu belum kayak masih nggak ngerti corona kan. Iya. Pas tahu Indonesia terus habis itu Eropa, udah deh, Adam gak usah masuk sekolah. Aku juga di rumah aja. Jadi makanya aku bilang, aku di rumah aja tuh udah lama banget. Belanja gimana? Belanja? Nah, setelah 2 minggu udah gak kenapa-napa, alhamdulillah. Terus baru aku belanja. Karena kan aku di rumah itu ramai banget ya, Kak. Gue tuh agak ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya pas belanja. Takut dikirainnya
gue panik buying, padahal emang setiap bulanan gue belanja banget. Berapa ini deh, berapa itu kart? Wah, banyak banget tuh orang di rumahnya tuh kan banyak. Sementara dulu masih Supir, viral ya, yang satpam. numpluk itu belanja numpluk tuh langsung viral ya. Iya, kan takut ya dikirain panik buying, padahal ya gue tiap akhir bulan emang Emang ke supermarket grosir gitu. Tapi kamu nyetoknya untuk sebulan aja? Apa tiba-tiba 2 bulan? Sebulan. Begitu dengar berita masuk positif 1 orang, nggak langsung beli ini gitu. Enggak sih Kak, gue takutnya malah kayak memperburuk keadaan sih. Dan apa, tetap beli sebulan aja sih. Dan alhamdulillah sampai sekarang baik-baik aja kan, stok makanan kita juga. Baik-baik aja ya. Iya. Aku nanya saudaraku yang di Belanda lebih susah loh nyari makanan. Waktu itu dia sempat yang kayak supermarket, makanan-makanan nggak ada. Maksudnya kayak dikit banget rebutan. Dan aku juga dikasih tahu sama temen yang ada di New Zealand juga, Dek. Mereka tuh malah istilahnya dapat lumayan, ada dikasih tabungan, terus udah gitu mereka juga cuma 4. Alhamdulillah yang meninggal nggak banyak gitu. Ya kalau aku sih percaya gini ya, maksudnya ini memang udah kehendak Allah pasti. Karena ya kita kayak kesentil aja terus satu dunia tuh kayak gak tahu mau ngapain gitu kan. Maksudnya dengan virus aja kita kelabakannya tuh parah gitu kan. Itu tak kasat. Cuman ya aku sih gak kelihatan, bener. Terus udah gitu juga tenaga medis kita kan sebenarnya terbatas gitu ya, Dek. Kalau zaman dulu kan perang lawannya pakai tentara, masyarakat sipil juga bisa gitu ya, bawa bambu runcing gitu istilahnya. Nah ini kan emang harus yang ngerti medis. Kalau kita mau jadi sukarelawan, terbatas gitu pengetahuannya gitu. Yang bikin aku deg-degan gitu, makanya aku tuh suka miris kalau ngelihat orang yang masih nongkrong di luaran, dan katanya masih rame juga di luaran, itu sedih banget. Mereka nggak mikirin yang orang-orang semuanya sih, dari mulai medis sampai ke polisi sampai yang masih di luar. Terus gimana deh, jadi supaya anak-anak happy di rumah, kamu gimana deh bikin kerajinan-kerajinan gitu, masak-masak yang seru-seru gitu ya? Jadi memang kita kadang-kadang bingung ya, karena biasanya anak-anak sekolah. Kita kan juga alhamdulillah, maksudnya aku mau makasih sama guru-guru yang masih aktif gitu ya. Kan sekarang ada online, jadi anak-anak tuh masih dapat tugas online gitu. Iya, jadi benar. Iya kan, jadi at least masih bisa ngisi waktu luangnya mereka, dan aku tuh nggak bingung mau kasih materi apa lagi gitu loh, supaya yang sesuai. Nanti takutnya tuh kalau ini panjang, nanti masuk sekolah tuh kayak mereka bingung lagi gitu. Iya, ini Juna juga kasihan sih, Dek. Mereka tuh sekarang tuh masa-masa pindah dari TK ke SD. Masa graduation-nya online, sedih banget ya. Ya, positifnya gini sih. Aku tuh biasanya kan masih, walaupun kerjanya udah nggak kerja banget, tapi kan tetap sering di luar. Tapi kondisi kayak gini tuh kadang-kadang, maksudnya sering jadi bersyukur sih. Duh, gue bisa 24 jam nih sama anak-anak, gitu kan. Terus, Wisnu juga yang biasanya kerja. Soalnya, Adam tuh sempat sampai kesebut kayak gini, Mami, gak apa-apa deh ada corona, soalnya Abi di rumah terus. Ya, Abi gak ke kantor. Abi emang lagi jarang di rumah, kemarin lagi sibuk banget ya. Kan ngantor kan ngantor tuh kan pulang malam gitu kan. Di kita panik, di anak kecil tuh kayak merindui sosok orang tua yang di rumah terus. Gitu kan. Jadi kayak pasti ada positifnya, dan aku sih kayak, ini kayak, kalau ini kan lagi Ramadan gitu, ini maksudnya ujian banget buat banyak banget orang yang biasanya tuh Ramadan itu kan, Masya Allah ya, rezekinya ya. Gitu kan biasanya. Ya, bener. Banyak banget orang yang dadakan kerja, jual takjil, terus jual baju cuman setahun sekali. Aku lihat yang Bekishi itu gimana, Dek? Itu yang kemarin kamu bikin Instagram. Iya, jadi memang aku sama Kia sama Bella kan ada akun untuk pre-love branded gitu kan. Nah, di situ waktu itu kita mikir gini, kita kan banyak barang-barang yang memang udah nggak dipakai gitu kan, pengen kita jual. Nah, jadi kita mikir, ya udah deh, ada barang-barang yang memang kita pengen jual, dan hasilnya itu untuk ada yang buat APD, ada yang untuk makanan, sembako, karena kan banyak banget yang di PHK, Kak. Iya. Ya, jadi memang sedihnya tuh gini loh, kondisi kayak gini, gak cuman yang menengah ke bawah, yang menengah pun mendadak gak ada duit gitu loh.
Karena kan di Betul. PHK kan. Misalnya kayak guru privat atau misalnya ya macem-macem lah ya Wah semuanya. banyak sih Kak, wisata hancur. Kan Data perhotelan aku dengar 600. perhotelan. Wisnu itu kan usaha lumayan paling besarnya itu kan Malang Strudel di Malang kan. Iya. Dan itu kan pasti kena Gimana, Dek? efeknya Ya Allah, ya. kan wisatawan kan otomatis jadinya nggak ke sana ya. Kita punya 10 toko yang buka sekarang tinggal 2. Ya Allah, dan itu online ya, Dek? Apa tetap cuma emang take away aja gitu? Take away, jadi take away dan itu cuma 2 yang ngikutin peraturan pemerintah sih. Cuma kalau ditanyain masalah, aku sedihnya gini loh, karena perusahaannya Wisnu itu banyak UKM kan yang jualan di tempatnya dia kan, kayak keripik, frozen food, semua tuh bukan produknya Wisnu, tapi orang yang di branding sama perusahaannya Wisnu, UKM-nya naruh di situ. Wah, sedih banget sih, Kak. Karena omset itu kan turun 70%. Hampir 80% kan. Jadi kayak, maksudnya aku bersyukurnya aku masih kerja tempat lain nih. Cuma kalau kayak UKM itu kan mereka mengharapkan dari situ doang. Sedih. Aduh. Sedih banget loh, Kak. Sedih banget. Takut sedih. Berapa bulan ke depan gimana gitu loh. Nggak semuanya nabung. Maksudnya nggak semuanya bisa ada tabungan. Ada yang memang kerja harian yang memang cuma bisa untuk makan ya bulan itu gitu ya kan. Itu yang paling betul. Ya yang penting kita berusaha sekuat tenaga lah. Intinya yang penting jangan sampai orang di sekitar kita lapar gitu aja kali ya. Terus habis itu kita juga mencoba betul. donasi. Terutama tetangga sih, Kak. Tetangga jangan sampai kelaparan dan apa namanya waktu awal-awal pandemik juga agak beda dengan kondisi misalnya kayak bencana alam yang kayak banjir atau apa kita bisa langsung ngasih deh. Kalau sekarang kita karena ada virus itu kita kayak mau langsung juga takut kenapa gitu. Jadi kita titip orang gitu kan. Aku speechless sih, maksudnya orang Indonesia tuh baik banget gitu ya. Kita tuh memang keinginan untuk memberinya tuh tinggi di Indonesia gitu ya. Maksudnya aku tuh waktu awal mau lelang barang itu tuh kayak yang ya udahlah nothing tulus, cobalah dijual. Mungkin ada yang masih beli nih kondisi kayak gini. Kalau enggak pun at least kita udah berusaha. Nanti kita ngumpulin dana lagi deh buat donasi juga itu gitu semua kan. Barang gede, baju, sepatu, semua ya itu ya. Enggak sih, jadi banyaknya tas kan. Maksudnya yang aku kagetnya. Tas mana deh? Aku mau lihat juga deh. Saya banyak yang aku intip tas-tas kamu cuco-cuco, Em. Aduh, tapi maksudnya aku Masya Allah loh, Kak. Maksudnya jual tas 30 juta, 40 juta. Itu hitungan jam, Kak. Mereka beli loh. Ya Allah. Emang buat donasi. Aduh, orang-orang tuh Masya Allah banget. Maksudnya, nih ada yang sampai aku sama Bella tuh nangis. Becky sih. Kalau yang beli. Contohnya diantara sama tikam. tapi yang kemarin sampai bikin aku sama Kia sama Bella tuh hampir nangis gara-gara ada satu tas dijual. Terus yang beli kayak gini, Mbak, ini tas branded pertama aku ya. Aku bilang, terus jadi aku beli emang bener-bener aku pengen donasi. Terus dapetin tas ini, alhamdulillah. Keren kayak ya Allah, orang Masya Allah ya. Maksudnya kayak kita seneng gitu kan. Maksudnya orang tuh masih mau beli, terus emang duitnya 100% kita buat donasi, nggak ada yang kita ambil satupun gitu. Masya Allah, terus sekali kalian Becky. Ya Allah, amin. Semoga, tapi semoga terima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Cuman kayak kita kan akhirnya dapet DM tuh nggak berhenti orang yang minta bantuan kan. Aku pengen orang tuh saling bantu satu sama lain gitu. Jadi bukan aku main transfer ke orang gitu, aku nggak mau. Misalnya nih, kita pengen support warung-warung makan yang udah krisis banget kan, sekarang kan pada tutup. Warteg, terus pedagang kaki lima, yang mereka tuh catering, kan semua kena, Kak, gitu kan. Gak ada event apapun. Iya kan. Terus, dan mereka kan kalau yang kecil-kecil mereka nggak punya tabungan, Kak, gitu kan. Dan kasihannya tuh mereka udah modal untuk Ramadan ini beli bahan. Karena biasanya kan pesanan tinggi. Sedih banget, Kak, parah. Terus, aduh kasihan banget. Jadi, batal nggak? Iya, jadi enggak batal. Enggak batal, nangis enggak batal. Yang batal makanan jerit, Kak, jam segini. Terus sedihnya tuh, maksudnya gini, jadi aku
bikin programnya gini, hasil uangnya itu, DM yang masuk itu rata-rata yang kita balesin tuh yang punya warung-warung makan, catering, atau at least dia minta bantuan langsung kita tanya, kamu bisa masak nggak? Oh iya. Kamu bisa masak, terus kalau emang bisa masak, coba kamu tentuin per pax-nya itu berapa. Gitu, misalnya nih ada yang 20.000 per pax. Oke, kita pesan 100 ya, untuk hari besok, kamu masuk kloter besok nih. Tapi kamu bagiin daerah situ ya, tapi nggak boleh berkerumun. Terus harus orang ngambil aja. Yang punya warteg dulu pun ya, pakai ditulis. gerak ini gitu. Atau nggak Iya, dikasih jadi kupon gitu kan. Sistem. iya, jadi kayak warteg tuh ditulis kayak gitu. Pembelian hari ini gratis, tapi ditentuin menunya 20.000 ya, gitu. Tapi harus take away, nggak boleh makan di situ. Atau dia bagiin ke tetangga-tetangganya, aku udah bilang pakai masker ya, cuci tangan ya. Jadi aku juga nggak mau membahayakan mereka yang mau bantuin gitu kan. Iya, benar. Dan rata-rata kita nggak transfer uang cash, tapi kita nyuruh mereka ngebantu orang lagi dengan ngasih makan gratis, tapi mereka makanannya kita borong. Oh iya. Itu. Jadi dia ngasih makan orang, kita borong makanannya dia. Jadi sama-sama membantu satu sama lain gitu. Karena makanannya dia kan gak ada yang beli. Ya kita beli, kita habisin dagangannya dia. Nah, ada juga catering kita pesen. Nah, dia tapi nanti bagiin lagi ke orang lain yang emang mereka susah makan juga kan sekarang. Gitu. Cuman gini sih, maksudnya Ramadan bulan yang istimewa banget gitu kan. Aku selalu percaya the power of doa gitu. Doa kita di bulan puasa ini, aku berdoa banget, maksudnya banyak banget yang doa di bulan mulia ini kan mustajab ya berdoa di bulan Ramadan gitu. Jadi orang yang biasanya kita sibuk kerja, nih kayak aku Ramadan biasanya sibuk, telepon, konveksi, udah berapa nih produksinya, udah berapa. Iya kan, biasanya tiap Ramadan sibuk kerja, sibuk ini, sibuk itu. Gimana deh jadi fashion clothing kamu deh? Maksudnya orang bukannya masih... Wah, semua kena sih. Oh, ngefek juga. Masih, orang masih beli, cuman ya aku udah nggak bisa mengharapkan kayak tahun-tahun sebelumnya aja gitu. Cuman belum ada yang satupun aku rumahkan, kalau yang untuk konveksi masih jalan gitu. Cuman mikirnya gini sih, maksudnya tapi... Itu nggak deh, bikin masker? Iya, bikin masker. Jadi sisa bahan kan banyak tuh, Kak. Bahan-bahan jadi dicuci, terus dijadiin masker. Jadi nanti yang beli, aku kasih masker juga. Nanti kalau ini lagi diproduksi terus, insya Allah mau dibagiin juga maskernya gitu. Jadi aku sih mikirnya positifnya gini, Allah lagi kasih waktu nih buat kita semua, Ramadan, banyak waktu sama keluarga, Ramadan ini loh, udah dikasih waktu luang, ya udah ibadahnya banyakin, kan biasanya kerja. Pas banget ada tisu di sini, Allah. Itu aku tuh kayak sering kayak mikir kayak ya Allah tuh udah ngasih waktu luang banget nih sekarang untuk kita ibadah banget, masa sih kita masih nggak bisa gitu loh. Udah dirumahin kok masih nggak bisa. Apalagi ada aja ya, tiap tahun tuh selalu ada aja loh, tiap Ramadan atau apa misalnya kayak ada stripping, ada misalnya syuting project apa segala macam, terus kadang-kadang tuh jadi berkurang ibadahnya, jadi tarsok ya Allah jangan sampai deh kayak gitu lagi gitu. Maksudnya sekarang tuh jadi lebih apa ya? Aku tuh pernah dengar kajian sampai nangis banget waktu awal-awal pandemik ya. Dia bilang kayak gini kayak ya ini udah ujian, qadarullah ya ujian buat semua. Udah nggak bisa lagi tuh milih mau orang kaya, mau orang susah, mau ras apa, mau anggota kerajaan, mau siapapun kalau Allah berkehendak kasih kena corona ya kena aja gitu kan. Kita apa sih dari kemarin masih bisa sholat di masjid, yang maksudnya cowok sholat di masjid, terus sekarang baru pengen akhirnya masjidnya sekarang udah nggak boleh, terus dari kemarin kemana aja, terus sekarang kita bisa, wah aku nangisnya banget sih Kak, kayak kesentilnya tuh banget, maksudnya kayak banyak orang yang punya uang berlebihan bisa umroh tapi mereka nggak pakai umroh, sekarang mau umroh Ka'bah ditutup. Intinya Allah kalau lagi kasih waktu luang jangan disia-siain, giliran lagi kayak gini kita bisa apa? Kayak kesentilnya banget, tapi gini sih, ikhtiar kita itu kan kayak di rumah, kita kan ikhtiar kan, mesti ngelindungin keluarga kita ikhtiar di rumah aja, kita nggak kemana-mana, itu kan bentuk ikhtiar, kita kan juga di Islam diajarkan untuk ikhtiar kan, ngikutin pemerintah. Masih banyak yang lumayan rame di tempat-tempat, ya di mana-mana lah gitu, itu aku tapi aku juga gini sih, kadang-kadang ada memang orang yang nggak bisa ninggalin pekerjaannya, which is kasihan juga kan Kak, gitu kan. Mereka mau makan
apa. memang nggak bisa meninggalkan dan emang ini ya iya, cuma kalau yang cuma kayak nongkrong doang Yang di warnet gitu ya. ya itu loh gemes banget, kayaknya pengen aku Cubit iya. pakai toa atau nggak sih, masuk gitu. Kak, yang the best, tau nggak? Yang the best pengen aku cubit gitu, kecil banget. Ada anak muda yang kayak, gak takut kena corona, ala corona hoax, pengen cubit nggak? Iya banget, Dek. Itu banyak banget Supaya yang kayak gitu. emak-emak Padang Arab gue pengen keluar, tau nggak? Pengen cubit. Ya Allah. Gimana banget sih, Tapi iya, kamu bener sih, banyak yang bisa didapat dari sini. Maksudnya kita jadi makin quality time sama keluarga, terus udah gitu kita juga jadi semakin memperhatikan banyak orang di sekitar kita yang tadi kita sibuk sama kerjaan sendiri, sekarang kita mikirin gimana orang-orang lain bisa sejahtera juga gitu ya, Dek ya, bisa bersama-sama nih, karena emang kita benar-benar berada di satu dunia ini sama kondisinya, ya nggak sih? Gak pandang bulu lagi gitu. Tapi ya gini sih Kak, kita ikhtiar, kita ikhtiar sangat boleh dan harus gitu. Cuman kita panik berlebihan juga gak boleh kan gitu. Benar. Di sisi medis kita bisa imunnya turun karena stres, dan di sisi lain kita ya, aku tuh dengar kajian juga dibilang kayak ya udah ikhtiar boleh, takut itu manusiawi, tapi nggak usah berlebihan paniknya. Toh semua orang juga sakit ya sakit aja, meninggal ya pasti meninggal gitu. Kena corona nggak kena corona ya kalau udah ajal ya ajal aja. Itu yang harus dipakemin di Kita kepala juga gitu kan. Aku sempat ada momen di mana sekarang aku udah santai sih, Dek. Cuma awal-awal masih adaptasi ada momen di mana semua aku microwave, semua direbus, semua pokoknya dipanasin dulu deh atau gimana caranya. Sampai suami heran, "Hah, puding di microwave?" katanya. Puding di microwave, deh. Terus mama beli cincau aku microwave juga, deh. Cuma ya udah. Jangan sampai duit lo panggang terus hangus ya. Udah keriting, Dek, dijemur, Dek. Duitnya keriting. Enggak sih, sebenarnya jangan panik berlebihan aja sih. Iya, Ibu, masa gini, aku setiap hari sekarang jadi ada jam-jam, jam berapa ngajarin Hawa, jam berapa aku ngajarin Adam. Progresnya tuh cepet banget, sampai aku mikir gini, ya ampun dari kemarin gue kesibukan deh kayaknya. Ini anak, alhamdulillah, kemauan untuk hafalin surat-surat itu tinggi banget gitu kan. Hebat banget. Jadi dia per ayat. Ada, jadi kan belajarnya itu dari Anas kan, ke atas kan. Jadi jadi juz 30. Dia itu Al-Alaq udah selesai. Ya Allah, hebatnya. Atin udah selesai, sekarang lagi Alam Nasroh kan gitu. Ya, maksudnya bersyukur aja gitu. Dan dia tuh semangat banget gitu. Dan dia kayak, "Mami, abis ini Adam surat apa lagi nih?" Ya udah sekarang Alam Nasroh ya, Al-Alaqnya udah selesai. Al-Alaq aja kan panjang kan, Al-Bainah panjang, dia udah selesai kan, alhamdulillah. Banget ya Allah, ada. Tapi anak beda-beda sih Kak. Iya, anak beda-beda. Kalau Hawa diajarin ngaji kayak nanti ya, dan aku nggak mau memaksakan mereka gitu. Tapi dia tetap ngerekam ya kalau kamu ngaji di samping. Iya. Jadi dia main, mereka main. Tetap aku murotalin selalu, tapi murotalinnya nggak 30 juz. Jadi kayak 5 surat dalam berapa minggu aku puterin itu terus. Kak, anak kecil iklan aja kan hafal. Masa Al-Quran mereka nggak bisa hafal? Pasti bisa. Gitu. Dan mereka tuh cepet banget ngerekam. Jadi kayak contoh, dia lagi hafalannya baru selesai Al-Alaq. Pas aku ajarin, itu nggak susah karena apa? Karena itu bukan sesuatu yang asing, karena dia udah sering dengar. Puasanya gimana, Dia puasa masih setengah hari sih. Cuman senangnya tuh kayak pagi, Adam mau minum enggak, Adam puasa. Nanti pas azan zuhur baru Adam mau buka. Tapi aku nggak paksain sampai malam. Dia juga gitu, Dek. Jadi dia jam 12 buka puasa, terus puasa lagi. Aku kan puasa. Ya, Masya Allah. Jam 6 baru buka lagi. Gak apa-apa, namanya anak-anak. Maksudnya yang penting dia udah tahu, oh kita muslim berarti Ramadan ini kita puasa, orang tua kita puasa, aku puasa setengah hari nggak apa-apa gitu. Cuman ya banyak banget sih waktu yang tadinya nggak ada, sekarang jadi ada untuk mereka gitu kan. Jadi kayak aku banyak banget bacain cerita sama Adam, karena Adam itu kan kakak
Jadi aku pengen dia tuh nyontohin adik-adiknya gitu Nurutin ke adik, kan. kayak nularin ilmunya ke Iya, adik-adik ya. banget Kak. Jadi sebenarnya ada contoh sahabatnya suami, rezekinya jangan ditanya, Masya Allah. Perusahaannya banyak. Tapi yang aku tepuk tangan, anaknya 6-6-nya hafiz Quran. Aku tuh sampai gini, ini gimana caranya? Caranya tuh gimana sih? Gitu. Tapi aku lihat memang bapaknya kerja, tapi ibunya nggak pernah berhenti tahu jadwal si A anaknya nomor 1 jam sekian, si B anaknya. Dan itu even lagi keluar negeri sama aku loh, Kak. Kita traveling bareng, gue lagi ribet ngurusin tiket, dia tetap murojaah di ujung. Bentar, ini jamnya anak aku hafalan. Oke, Mbak. Aku yang kayak, oke, Mbak. Hebat, inspiring banget. Makanya rezekinya nggak berhenti ya, Dek ya? Aku sih ngerasa kayak aku sama Wisnu juga kurang banget gitu kan. Dulu terlambat gitu. Terus hafalannya Ya Allah, masih segini kurang banget. jelek, Wah, masih ini sih udah hebat banget. Ya Allah, Kak. Gak ada yang tahu. Ya Allah, amin, amin, amin. Gak ada yang pernah tahu, Kak. Gak ada Kamu yang pernah tahu. sama Jangan. Kia, Irwan, Aduh, amin, amin. hebat semuanya ya Allah. Merdu Amin, banget amin. aku pernah denger juga kan. Amin, amin. Gak ada yang pernah tahu, Kak, endingnya kayak apa. Nanti Kak Titi yang paling bagus. Kan kita gak pernah tahu. Itu semua rahasianya Allah gitu. Kita gak ada yang pernah tahu. Gitu. Maksudnya Umar bin Khattab aja bisa jadi sahabat Nabi Muhammad. Padahal tadinya seperti apa gitu. Kita gak ada yang pernah tahu. Gitu. Aku selalu berharap kesalahan aku yang dulu gitu. Jangan sampai diulang sama anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak itu bisa jadi yang lebih baik daripada orang tuanya, karena mau harta sebanyak apapun tetap yang nolong di akhirat itu anak yang soleh kan gitu, anak yang soleh-soleha. Jadi kayak aku selalu memperkenalkan Adam, sorga ini, aku nggak memperkenalkan neraka ya, jadi kayak anak kecil kan yang baik-baiknya aja gitu kan. Adam, sorga itu indah banget loh gitu, dan aku pernah nangis karena kayak Adam kalau masuk surga mau minta mainan apa? Aku bilang gitu. Karena kan anak kecil ya kan. Ya, mau transformer ya? Transformer. Enggak, Adam bilang kayak, Mami, Adam pengen banget ketemu sama Nabi Muhammad. Dia bilang gitu kan. Terus kayak umur segitu, terus aku kayak, ya Allah, nak. Mudah-mudahan konsisten ya kayak. Mudah-mudahan kamu hebat banget sih. Tante ngefans sama Adam. Allah, amin, amin, amin. Kayak ada Mami Adam pengen ketemu sama Nabi Muhammad, terus ada pengen ketemu sama Nabi Adam, Nabi Adam, karena pengen ketemu Nabi Adam, pengen ngomong Nabi Adam, aku namanya Adam juga, kan anak kecil, gemes banget gitu. Jadi kayak amin Allah, amin. Hebat sih. Banyak yang bisa dimanfaatkan di momen kayak gini. Terus juga Ramadan kita sedekah berkali-kali lipat. Udah gitu sekarang bisa sedekah sama orang-orang yang kesusahan. Jadi pahalanya tuh banyak banget. Kita bisa ngebantu orang yang lagi pekik, lagi kesusahan aja dapat pahala. Lagi kesulitan utang kita dapat pahala. Apalagi ngebantunya di bulan Ramadan gitu. Jadi kayak memang lagi emang diobrol pahala, tapi juga banyak banget ujian sama orang-orang yang savingnya kurang. Memang mereka kesian, susah. Tapi ya Allah gak akan ngasih ujian melebihi kemampuan hambanya kok, dan itu janji Allah kan. Berarti mereka yang kayak banyak banget orang-orang yang kayak tiba-tiba mendadak susah, dan mereka tuh kayak inspiring buat aku banget. Mereka kayak yang, ya nggak apa-apa sih Ren, aku lagi diuji banget, Allah lagi sayang banget nih sama aku, cuman aku lagi harus hemat, karena tiba-tiba nggak ada duit sama sekali. Dan dia nggak minjem duit loh sama aku. Tetap kayak bismillah lah Rin, bismillah lah, Allah lagi inget aku maksudnya banget tiba-tiba nih. Usaha aja gitu ya, apa aja dijual gitu ya. Iya, jadi dia lebih pengen kayak aku ngebantuin dia, bukan minjemin, tapi lebih pengen kayak, Rin, gue masak nih, lu review ya di Instastory. Oh iya, dengan senang hati, sini gue promoin gitu. Maksudnya kayak gitu. Jadi ya banyak lah. Mungkin ada, kayak aku juga sempat kajian kayak, gimana Ustadz, kita banyak banget orang yang utangin kita, bingung nagihnya gitu kan. Udah gitu mereka yang ngutang sekarang juga bingung bayarnya gitu kan. Kasihan ya lagi di bulan kayak gini, ya udahlah ikhlasin aja lah. Kita sih masih bersyukur lah Kak, kayak kita masih banget bersyukurnya, maksudnya orang banyak banget yang kesusahan. Walaupun kita nggak bisa berkarya di luaran, tapi insya Allah kita masih bisa berkarya di rumah gitu ya, alhamdulillah. Ya pokoknya thank you banget Dek, kamu udah sangat-sangat inspiring seperti biasa, selalu bikin aku mikir malamnya, oh ya ini ada Desiree ngomong ini.
Ya pokoknya mudah-mudahan aja surga terindah untuk keluarganya Ade dan Wisnu dan anak-anak. Amin, amin. Karena kalian sudah selalu menebar kebaikan dan positivity. Aduh, amin ya Allah, amin, amin, amin. Lancar amin. Ya, Ramadannya, puasanya. Iya. Terima kasih banyak. I love you, De. Sampai ketemu lagi. Love you guys. Stay safe, sehat-sehat. Dadah. Oke, tadi kita udah ngobrol sama Shiren Sungkar. Makasih banget untuk kalian semua yang udah ngikutin obrolan kita di YouTube channel Titi dan Tian. Jangan lupa untuk ngikutin lagi di episode selanjutnya. Dan juga untuk kalian semua, banyak banget yang bisa kita dapetin dari semua narasumber kita. Dari mulai gimana mereka tetap menebar kebaikan dan positivity di tengah-tengah pandemik yang mungkin sangat berdampak besar untuk bagi sebagian orang dan kayaknya sih seluruh dunia gitu ya sedang mengalami goncangan gitu. Jadi ya kita sama-sama berdoa semoga saja semua ujian ini bisa cepat berakhir. Semoga saja teman-teman yang diberikan ujian positif diberikan kesembuhan, dan semoga teman-teman yang ada kesusahan ekonomi dan lainnya bisa melewati semua ujian ini, dan semoga teman-teman yang punya rezeki lebih bisa memberikan sebagian hartanya untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Minimal sekecil apapun itu sangat berguna, minimal untuk yang di sekitar kita. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share di YouTube channel Titi dan Tian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.